warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Lonia Yumna Afifah dari kelas 4. Hari ini saya akan bercerita tentang sosok yang luar biasa di Indonesia. Perempuan yang berani dan tegas memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini. Kartini dalam diriku. Setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang merujuk pada lahirnya Raden Ajeng Kartini 21 April 1879. Kartini hidup pada zaman ketika budaya masyarakat sangat memandang rendah perempuan. Tetapi tidak bagi Kartini. Kartini berani menyuarakan suara hatinya melalui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namanya pun hingga kini terus dikenang sebagai bukti perhargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangannya. Kisah perjuangan Kartini ini mengingatkan aku pada peristiwa beberapa hari yang lalu, saat ada kabar seorang dokter penyakit dalam di Wonogiri meninggal. Namanya Dr. Titik Susilawati. Beliau masih sangat muda, berprestasi di bidangnya, dan tentunya ilmunya masih sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Karena kita tahu saat ini kita semua sedang dalam situasi darurat kesehatan di mana virus corona masih menjadi wabah yang bisa menyebabkan kematian. Namun, keikhlasannya untuk menjadi pelayan masyarakat menjadi sumber kekuatan dan berjuang meskipun beliau sendiri sedang sakit. Kartini telah menjadi inspirasi beliau. Karena jasanya lah perempuan bisa mengenyam pendidikan setara dengan laki-laki, sekolah hingga menjadi dokter, masih berlanjut dengan menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam. Dokter Titik adalah seorang dokter yang cerdas di bidangnya dan tak heran jika beliau mendapatkan penghargaan sebagai dokter berprestasi di RSUD Wonogiri tempatnya bekerja. Tetapi karena wabah yang belum juga usai dan beliau selalu berhadapan dengan pasien, sedangkan beliau juga sakit, maka perjuangannya harus terhenti. Allah telah memanggil beliau pulang minggu lalu. Satu lagi, Kartini bangsa ini gugur dalam perjuangannya yang belum usai. Masih banyak pastinya Kartini-Kartini lain yang seperti beliau. Tidak hanya berprofesi sebagai dokter, perawat, bidan, guru, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Mereka semua berjibaku untuk melawan virus corona. Saat ini, profesi dokter adalah garda terakhir dalam perjuangan kita melawan corona. Kitalah yang berada di garda terdepan untuk melawan virus ini dengan pesan 5M. Dan manakala ikhtiar 5M kita belum berhasil, para tenaga medislah yang menjadi garda terakhir untuk menjaga kesehatan kita. Para tenaga medis perempuan inilah yang kerap kali mesti berjuang. Selain dengan pasien, mereka juga berjuang dengan anggapan masyarakat bahwa corona itu tidak ada. Juga berjuang melindungi keluarganya dari wabah ini. Menyedihkan memang. Di saat mereka setiap hari berhadapan dengan pasien, meninggalkan keluarganya di rumah, terutama anak-anak mereka.
masyarakat masih saja abai dengan protokol kesehatan. Perempuan adalah ibu rumah tangga, tapi karena profesinya, mereka bisa bekerja bahkan menjadi tenaga ahli seperti Dokter Titi. Nah teman-teman, pasti masih banyak Kartini-Kartini lain di negeri ini. Dokter Titi adalah salah satunya. Sebelum beliau pun sudah banyak tenaga medis perempuan yang meninggal. Bukan semata karena corona, tetapi faktor kelelahan, terpapar virus, sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya juga melemah. Mari kita jadikan teladan apa yang sudah Ibu Kartini dan Dokter Titi lakukan. Belajar penuh semangat, berjuang dengan keikhlasan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, terutama buat saya sendiri yang saat ini sedang berjuang dengan gaya belajar yang baru. Dan buat teman-teman semua, tetap semangat dan terus melakukan kebaikan.